Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, kita berjumpa kembali di ruang pembelajaran fisika bersama saya, Ibu Yanti, tim pengajar SMA Al-Azhar. Jika nanti setelah Ibu jelaskan materi ada yang ingin kalian tanyakan, kita bisa berdiskusi melalui meeting room via Cisco Webex ataupun video call via WA. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang fluida atau yang kita sebut dengan zat alir. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Kelompok zat yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Zat padat tidak termasuk ke dalam fluida. Kenapa? Karena zat padat itu memiliki bentuk yang sama dan tidak bisa mengalir. Meskipun fluida dapat mengalir, akan tetapi fluida tidak selalu dalam keadaan mengalir atau bergerak. Fluida yang dalam keadaan diam kita namakan dengan fluida statis. Dan fluida yang dalam keadaan bergerak kita namakan dengan fluida dinamis. Pada fluida statis kita akan mempelajari tentang yang pertama tekanan hidrostatik. Yang kedua tentang hukum Pascal. Yang ketiga, hukum Archimedes. Yang keempat, tegangan permukaan dan kapilaritas. Yang kelima, viskositas dan hukum Stokes. Pada fluida dinamis, kita akan mempelajari tentang yang pertama, debit dan persamaan kontinuitas. Yang kedua, hukum Bernoulli. Yang ketiga, Venturi method. Yang keempat, tangki bocor. Yang kelima, sayap pesawat terbang. Dan yang terakhir adalah aplikasi hukum Bernoulli. Kita mulai pembahasan kita. Yang pertama untuk fluida statis adalah tekanan hidrostatis. Tekanan saat di SMP kita definisikan dengan gaya yang bekerja pada suatu satuan luas penampang. Secara matematis dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Pada zat cair juga ada tekanan yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Pada zat cair, tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman dan jenis zat cair tersebut. Dari rumus tekanan pada zat padat, kita bisa rumuskan untuk memperoleh besarnya tekanan pada zat cair. Tekanan dirumuskan dengan F per A. F di sini untuk zat cair kita gunakan dengan rumus gaya berat pada zat cair yaitu M kali G. Karena massa zat cair bisa kita rumuskan dengan Rho kali V, maka tekanan pada zat cair itu menjadi Rho kali V kali G per A. Volume untuk zat cair hanya bisa kita hitung ketika zat cair berada dalam suatu wadah. Volume dalam suatu wadah itu kita rumuskan dengan luas A dikali dengan ketinggiannya atau kedalaman si zat cair. Maka rumus untuk tekanan zat cair menjadi Rho kali A kali H kali G per A. Nah, di sini ada luas sama-sama A bisa kita hilangkan, maka tekanan untuk zat cair bisa dirumuskan menjadi pH sama dengan Rho kali G kali H. Pada suatu titik di dalam zat cair ada suatu tekanan udara yang dirasakan. Maka tekanan suatu titik di dalam zat cair akan berjumlah atau total menjadi PO plus pH, di mana P di sini kita simbolkan untuk tekanan, satuannya Newton meter pangkat 2 atau Pascal. Luas kita simbolkan dengan A, satuannya meter persegi. F gaya, satuannya Newton. pH itu untuk tekanan hidrostatis, satuannya sama, tekanan itu Pascal. Kemudian ada PO ini untuk tekanan udara luar. Ada lagi P total. Nama lainnya adalah tekanan mutlak suatu titik di dalam zat cair. Kita namakan dengan P total atau P tot.
Rho, massa jenis fluida atau massa jenis cairan, satuannya kilogram per meter kubik. G, percepatan gravitasi selalu bernilai 10 meter per second kuadrat. H di sini adalah kedalaman, bukan ketinggian. Hitungannya adalah dari permukaan ke titik yang dimaksud. Catatan, untuk air, massa jenis air itu selalu 1 gram per centimeter kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Kita lihat contoh dan pembahasannya. Seekor ikan berenang di sebuah danau yang memiliki kedalaman 10 meter. Jika posisi ikan berada di 4 meter dari dasar danau, tekanan udara luar 2 atm, dan massa jenis air danau 1,2 gram per centimeter kubik, maka tentukanlah yang pertama, tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan tersebut. Yang kedua, tekanan total yang dialami ikan tersebut. Dari soal kita bisa dituliskan diketahuinya. Yang pertama adalah kedalaman atau H. H. Kedalaman 10 meter ini untuk kedalaman danau. Sementara yang kita cari nanti adalah kedalaman untuk si ikan. Dari atas permukaan danau ke si ikan, itu ikan 4 meter ini itu hitungannya dari dasar, bukan dari permukaan. Maka kedalaman ikan untuk hitungan dari permukaan ke si ikan kita bisa rumuskan 10 dikurangi 4, yaitu 6 meter. Kemudian yang kedua adalah PO, tekanan udara luar. Tekanan udara luar itu bernilai 2 atm. ATM ini belum satuan internasional, maka kita harus rubah menjadi satuan internasional berupa Pascal. Setiap 1 atm itu nilainya setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. Karena udara luarnya 2 atm, maka 2 kali 10 pangkat 5 atau setara dengan 200.000 Pascal. Massa jenis air danau kita simbolkan dengan Rho, itu bernilai 1,2 gram per centimeter kubik. 1 gram per centimeter kubik itu setara dengan 1000 kg per meter kubik. Maka untuk 1,2 dikalikan 1000 nilainya setara dengan 1200 kg per meter kubik. Gravitasi selalu kita pakai nilai 10 meter per second kuadrat. Apa yang kita cari dari pertanyaan ini? Apa yang ditanyakan? Yang pertama adalah tekanan hidrostatis atau kita singkat dengan pH. Yang kedua adalah tekanan total atau P total. Kita bahas jawabannya. Yang pertama, pH kita gunakan rumus Rho kali G kali H. Rho bernilai 1200, G-nya 10, H-nya 6. Maka jawabannya adalah 72.000 Pascal. Untuk mencari P total, kita gunakan rumus P total sama dengan PO plus pH. PO tadi kita dapat adalah 200.000 Pascal. Dan pH kita sudah dapatkan 72.000 Pascal. Maka kita jumlahkan 200.000 ditambah 72.000 menjadi 272.000 Pascal. Zat cair ketika dimasukkan ke dalam sebuah bejana berhubungan akan memiliki permukaan yang sama, baik itu dimiringkan ataupun tidak. Berbeda dengan ketika ada 2 jenis zat cair dimasukkan ke dalam suatu bejana berhubungan. Dia akan memiliki tinggi permukaan yang berbeda. Karena tekanan zat cair di satu sisi bejana berhubungan itu harus sama dengan di sisi lain bejana berhubungan. Kita bisa rumuskan dengan pH 1 sama dengan pH 2. Tekanan hidrostatik di kaki pertama sama dengan tekanan hidrostatik pada kaki kedua. Tekanan hidrostatik sendiri itu dirumuskan dengan Rho kali G kali H. Di bagian pertama artinya Rho 1 G kali H1. Bagian kedua Rho 2 kali G kali H2. Nilai G itu sama, bisa kita abaikan atau kita tiadakan, kita coret.
Maka rumusnya menjadi Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2, di mana pH1 adalah tekanan hidrostatik fluida yang pertama, pH2 tekanan hidrostatis fluida yang kedua. Rho 1 adalah massa jenis fluida 1, Rho 2 adalah massa jenis fluida kedua. Gravitasi kita simbolkan dengan G. H1 kedalaman untuk fluida 1, H2 kedalaman untuk fluida 2. Kedalaman ini hitungannya adalah dari titik keseimbangan. Contoh, sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang. Kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak sehingga air terdesak 2 cm dari keadaan setimbangnya. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka tinggi minyak di dalam bejana adalah, dari soal ini kita bisa tuliskan diketahuinya. Yang pertama, untuk menuliskan diketahui, karena ini ada dua jenis zat cair atau dua jenis fluida, maka kita harus buat pemisalan. Misal, yang pertama itu kita misalkan air, yang kedua kita misalkan fluidanya minyak. Maka kita bisa dapatkan H pertama atau kedalaman zat yang pertama adalah air. Air terdesak 2 cm, maka H1 nya bernilai 2 cm. Kemudian massa jenis air berarti Rho 1, nilainya adalah 1 gram per cm kubik. Massa jenis minyak adalah Rho 2, bernilai 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi minyak di dalam bejana atau H2. Kita bisa jawab tadi sebelumnya, rumus untuk bejana berhubungan adalah Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Pada kasus ini satuannya tidak perlu dirubah. Kenapa? Karena sama. Misalkan massa jenisnya antara zat cair air dengan zat cair minyak itu sama-sama gram per cm kubik, maka tidak usah dirubah. Ketinggian pun sama, untuk kedalaman H1 atau si air 2 cm itu tidak perlu dirubah, jawaban akhirnya akan dalam bentuk cm. Rumusnya Rho 1 kali H1, Rho 1 nya 1 dikalikan H1 nya 2 sama dengan Rho 2 nya 0,8 dikalikan H2. 1 kali 2 adalah 2 sama dengan 0,8 kali H2. Nah, 0,8 ini kita pindahkan ruas agar kita mendapatkan nilai H2. 0,8 itu posisinya adalah perkalian. Kita pindahkan menjadi pembagi. Setiap pengali kita pindahkan menjadi pembagi. Begitu sebaliknya. Setiap pembagi kalau dipindahkan akan menjadi pengali. 2 dibagi 0,8 hasilnya adalah 2,5. H2 nya bernilai 2,5, satuannya cm. Kenapa cm? Karena di awal H1 itu bentuknya cm. Sekian, cukup, finish.